Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini saya percaya Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam, dan pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita melakukan segala sesuatu yang kita harus kerjakan, marilah kita bersama-sama menyiapkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dan petunjuk, dan semakin meyakinkan kita bahwa Allah yang kita sembah dan puji selalu menyertai kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama bangun dari tidur kami, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami melakukan tugas kami, Tuhan berkati supaya firman Tuhan menjadi berkat di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 62 ayat yang kedua. Saya berikan judul, Dari Tuhanlah Keselamatanku. Sekali lagi, dari Tuhanlah keselamatanku. Jadi keselamatan kita itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi Tuhanlah yang berikan kita keselamatan ketika kita percaya kepadanya. Ayatnya Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini pemazmur mengatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukankah hari-hari ini kondisi situasi yang benar-benar dapat memberikan ketegangan kepada setiap orang. Tetapi kalau Allah bersama kita, apapun terjadi kita akan tetap tenang, sebab daripadanya keselamatanku. Mazmur ini mengungkapkan suatu kebenaran mendasar yang dengannya setiap orang percaya harus hidup di tengah-tengah kesulitan, kesengsaraan, atau kepertentangan dari musuh. Kita harus berbalik kepada Allah sebagai perlindungan dan pelepas yang tertinggi. Setiap orang percaya yang mengandalkan Allah harus dapat mengatakan yang pertama, saya tidak akan membiarkan kesukaran, krisis, atau penderitaan bagaimanapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Jadi kalau orang itu mengandalkan Tuhan, orang itu akan berkata, saya tidak membiarkan kesukaran atau krisis atau penderitaan bagaimanapun yang bisa menggoyahkan kepercayaan saya pada Allah. Mazmur 62 ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tetapi dia sendiri juga menjadi batu karang, keselamatan dan perlindungan. Tuhan menjadi batu karang, Tuhan menjadi keselamatan dan tempat kita berlindung. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Dia gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Jangan mencari tempat perlindungan di tempat lain. Mari kita datang kepada Tuhan, Dia adalah tempat perlindungan kita. Hal yang kedua, pada masa kekhawatiran dan ancaman, saya akan menyerahkan diri kepada Tuhan, dan dengan
doa yang sungguh-sungguh. Saya mencurahkan isi hatiku kepadanya. Jadi pada masa kekhawatiran, ketika kekhawatiran itu mau mengancam kita, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan kita berdoa sungguh-sungguh. Kita curahkan isi hati kita kepadanya. Jangan mencurahkan isi hati kita kepada sesama manusia. Mungkin pada saat itu dia akan bilang, iya memang benar demikian. Tapi setelah engkau berpisah dengannya, dia akan menceritakan kondisi dan keadaanmu kepada orang lain. Tetapi kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Makanya Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan seraya mengucap syukur kepadanya. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, saya akan menantikan Tuhan. Mari kita belajar menantikan Tuhan. Saya akan menantikan Tuhan bertindak menolong saya. Dan yakin bahwa dia akan menanggapi dalam kasih dan belas kasihan terhadap keadaanku. Puji Tuhan. Kita mau menantikan Tuhan menolong kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan menanggapi kita. Tuhan akan menjawab kita dengan kasih dan belas kasihan terhadap kondisi dan keadaan kita. Mazmur 62 ayat 13. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apapun yang kita perbuat, kalau kita melakukan sesuatu yang benar, yang baik, sungguh-sungguh, Tuhan akan membalas semua yang kita perbuat. Kalau orang melakukan kesalahan, dosa, dan kejahatan, Tuhan juga yang akan membalas, bukan kita yang membalas. Baik, mari kita mau bersabar dan mari kita mau selalu berdoa hanya kepada Tuhan saja. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Setelah selesai kami merenungkan firman-Mu, Tuhan berkati, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami sehingga kami senantiasa mau berharap hanya kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, kami mau datang membawanya kepada Tuhan karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah setia, Engkau akan membalas setiap perbuatan kami menurut apa yang Engkau kehendaki. Berkati kiranya firman-Mu. Hamba tetap berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang mendengarkan renungan ini dan keluarga di mana saja berada. Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan Engkau tolong. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Yang lemah kuatkan, susah hiburkan. Berbagai masalah dan persoalan kehidupan khususnya selama COVID masih ada, Tuhan tolong Bapa supaya umat Tuhan boleh memuliakan Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami mau berseru hanya kepada Tuhan saja. Ini doa kami, berkati bangsa dan negara, pemerintah. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.